Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di podcast aku yang udah beberapa bulan hiatus. Aku tuh nggak tahu loh ini podcast tuh nantinya bakal jadi apa. Cuman itu sebagai salah satu alasan aku buat ngomong sendiri. Kayak aku tuh banyak banget ide, terus statement, opini. Aku tuh pengen loh ngomong banyak hal tentang hal-hal random yang gak beraturan. Tapi gak tahu siapa yang mau dengerin, siapa yang mau respon, siapa yang mau ngeluarin waktunya buat dengerin kata-kata yang aku mau ucapkan. Jadi salah satu caranya adalah dengan aku buat podcast kayak gini-gini nih. Kadang aku bikin podcast ya buat diri aku sendiri, atau enggak ya udah kayak wang-weng-wong aja. Itu salah satu hal yang yang bisa kalian lakukan kalau kalian lagi overthinking. Kan overthinking itu adalah orang yang pemikir ya, yang sangat berpikir keras gitu loh. Nah, kadang kalau misalnya terlalu banyak keributan di dalam pikiran kita lurusin itu dengan cara yang ngomong gitu. Ngomong ke siapa aja, ngomong ke HP nih misalnya, ngomong apa aja gitu. Karena itu salah satunya buat kita ngobatin overthinking kita gitu loh. Aku seneng dengan aku ngomong tuh ada energi aku yang tersalurkan dengan baik gitu. Ada satu momen dimana ketika aku selesai podcast, aku kayak ya Allah, aku udah rada mendingan, udah rada lega gitu. Karena kan tadinya awalnya pikiran aku berisik banget, kayak mau didengerin, kayak mau dikeluhin, tapi ke siapa. Terus ketika ada podcast nih, aku ngomong sendiri kayak gini, kayak benang kusutnya tuh jadi lurus lagi gitu. Terus sekarang di sini aku mau ngomong tentang perasaan aku yang belakangan ini tuh kayak lagi out-outan gitu loh. Aku baru kelar haid. Haid aku tuh awal bulan atau enggak akhir bulan. Kalau haid tuh kadang emosinya suka menguap-nguap gitu, emosi marahnya, emosi bahagianya. Kalau misalnya lagi sedih-sedih banget, kalau lagi marah-marah banget. Kalau aku tuh kalau haid kayak gitu. Jadi kalau ada satu momen dimana aku lagi bahagia, aku bisa bahagia sepanjang hari itu ke orang-orang sekitar aku bisa ngasih kebahagiaan aku. Tapi ketika aku lagi capek, lagi burn out, lagi overthinking, terus aku bakal marah ke semua orang sekitarku kayak gitu. Nah, waktu kemarin tuh ada satu emosi yang aku rasa emosi ini tuh dari eksternal. Ya udah aku sedih, terus aku ikutan si kesedihan itu ke orang-orang sekitar aku gitu. Yang bikin aku sedih itu adalah gak tahu persis kesedihan aku ini karena apa, tapi ketika aku mulai menceritakan kesedihanku kepada teman-teman dekat, kayak bestie aku lah intinya. Terus aku tuh nggak tahu lah aku nangis karena apa. Aku tuh sekarang lagi nangis, cuman aku nggak tahu aku nangis karena apa. Intinya tadi aku habis ini aku semua ceritain gitu. Sekarang aku ngetik pun aku sambil nangis, aku lagi netesin air mata aku bingung. Tapi aku nggak ngerasain loh kalau aku tuh cemburu gitu. Pokoknya aku ngasih tahu gitu, aku belak-belakan karena aku udah percaya banget gitu sama teman aku satu ini. Terus dia tuh langsung kayak ngejawab semua percakapan aku yang sepanjang itu. Langsung dia jawab dengan 3 kata, "Bupa, kamu cemburu." Kayak gitu. Aku nggak mau denial sama perasaan yang aku rasa. Cuman masa sih gitu. Tapi kok aku nggak yang kalau aku cemburu itu biasanya aku benci gitu sama orang yang ngelakuin itu. Waktu aku lagi di tempat, aku merasa biasa aja gitu. Tapi kenapa waktu udah di rumah kayak langsung air mata aku tumpah, langsung dar-der-dor, meluap-meluap gitu kesedihannya. Ya udah, ketika aku tahu kalau aku cemburu, aku langsung mengiyakan dan ngejelasin ke diri aku sendiri, ya udah kamu iyain dulu rasa cemburu kamu keluarin dulu nangisnya, kamu selesaiin dulu kesedihannya, nggak apa-apa. Sampai akhirnya aku di situ nangis jam 3 subuh baru bisa tidur. Nangisnya tuh yang kayak Allah, aku tuh udah berapa tahun kenal orang ini, kenapa harus dia terus gitu. Aku tuh capek kalau harus bertepuk sebelah tangan sama satu orang yang sama. Kalian pernah gak sih suka sama orang yang kalian tuh gak mau banget gitu, suka kayak Jul, lu tuh banyak banget temen cowok yang lu kenal, banyak banget cowok di luar sana yang juga lebih keren dari orang ini, kenapa harus dia gitu? Kenapa harus dia yang kamu tangisin? Aku bingung itu gimana mereaksikannya. Cuman ya udah, besok paginya aku bangun tidur, ngejalanin morning routine aku kan. Kalau morning routine tuh aku baca buku, journaling, kayak gitu, meditasi dan lain-lain. Aku situ nangis lagi. Kayak emang lo semalam gak cukup nangis, kenapa pagi ini nangis lagi? Aku tuh malah kayak nostalgia waktu zaman aku sekolah dulu. Emang sih aku suka sama dia yang ceria gitu, dia yang suka ngelawak, dia yang suka ketawa-ketawa gitu. Tapi apakah
sampai sedewasa ini sekarang aku masih tetap harus suka sama orang yang sama? Apakah perasaan ini masih ada? Kayak, kamu tuh udah lama banget nggak ketemu, udah lama banget nggak bertukar cerita, udah lama banget nggak saling tegur sapa. Kenapa harus suka lagi? Dan ya udah, aku di situ nulisin semua perasaan aku nulisin betapa keselnya aku sama diri aku sendiri. Kenapa aku bisa sampai secemburu itu padahal sama temen deket aku sendiri. Apa ya? Aku bingung menyalurkan perasaan aku ini gimana gitu. Explain my feel to others, explain my jealous, perasaan cemburu aku, ngasih tahu. Aku nggak mungkin ngasih tahu cemburu aku ke dia kan. Aku juga nggak mungkin marah ke temen perempuan aku kalau aku cemburu gitu, nggak mungkin banget. Dan ya udah, yang aku bisa rasain, yang aku bisa lakukan cuman duduk diem terus tulis semua perasaan aku, terus ya udah dengerin musik-musik yang bisa bikin semangat aku balik lagi. Allah, aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau endingnya sama dia, aku nggak mau aku nangisin dia lagi, stop it. Dan aku mau itu terakhir banget nangisin dia. Ya Allah, rasanya tuh bertepuk sebelah tangan gak enak banget. Terus nyimpen perasaan secara sendirian tuh bener-bener nyesek banget. Bagi orang-orang yang perasa kayak aku, kayak mungkin kamu juga salah satunya, kita tuh jadi lebih aware banget loh sama perasaan teman kita. Karena kita perasa tuh lebih pengen kejagain perasaan orang lain, karena kita tahu kalau kita di posisi dia itu kayak gimana rasanya. Apalagi perempuan kan perasa ya, diciptakan sama Allahnya lebih dominan perasanya dibanding logika. Nah, aku ini perempuan yang perasa plus perasa, jadi perasaannya double gitu, lebih-lebih dari perempuan lainnya. Dan kalaupun aku ada perasaan aku nih disenggol, bukan disakitin ya, kayak lebih gak sengaja disinggung, gak sengaja dibentak, gak sengaja dibikin nangis gitu, aku tuh mau orang-orang sekitar aku tuh gak ngerasain hal yang sama. Jadi kita lebih ke jagain perasaan teman-teman dekat kita gitu, biar nggak ngerasain apa yang kita rasa kayak gitu. Kita jagain perkataan kita aja gitu, supaya perkataan kita nih nggak nyakitin orang-orang sekitar kita gitu. Apalagi teman-teman dekat kita, jangan sampai mereka nangis karena perkataan kita, jangan sampai mereka nggak nyaman di sekitar kita kayak gitu. Terus juga jadi belajar banyak sih kalau misalnya aku jadi pengen nangis tahu kalau misalnya kamu perempuan, terus sebagai perempuan kita nih nggak bisa ngasih tahu kan perasaan kita secara terang-terangan. Masa tiba-tiba ngechat cowok kayak gue suka sama lo bla 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 gitu kan, nggak semua cewek berani ya, nggak semua cewek mau juga confess gitu, nggak semua cewek mau awkward gitu hubungannya gitu. Pasti nanti ada perasaan-perasaan yang jadi canggung kalau kita ngasih tahu perasaan kita lebih awal. Jadi sebagai perempuan kita nih dituntut untuk mengimprove diri kita terus-menerus sebagai bukti kesabaran kita, kesabaran bahwa gak semua perasaan kita harus explain ke cowok gitu, gak semua rasa suka kita harus terbalaskan saat ini juga. Karena kalau misalnya kita mengejar maunya kita nggak bakal jadi yang versi terbaik diri kita gitu loh. Jadi aku di sini belajar juga, aku tuh nggak diwaro, maksudnya tuh kayak aku tuh nggak dibales perasaannya. Mungkin ini juga bentuk cinta dari Allah nggak sih? Karena Allah mau aku mau improve diri aku gitu, karena Allah mau aku punya waktu buat kenal diri aku lebih jauh gitu. Jadi ya udah, manfaatkan waktu sendiri kita untuk kita lebih dekat dan lebih kenal sama diri sendiri gitu. Kita perbaiki dulu internal diri kita, emosional kita, planning kita yang belum terlaksana, terus juga keinginan kita yang masih pengen kita capai. Abis itu ya skill komunikasi kita, terus skill time management dan segala hal itu harus diperbaiki dulu sebelum kita pantas untuk mendapatkan perasaan yang sama kayak gitu. Ya Allah, ya gitu deh. Aku nggak mau sampai harus ngerendahin diri sendiri, kayak aku nggak mau sampai harus lowering my standar gitu, menurunkan standar aku hanya untuk ngisi
kesepian dan kesendirian itu aku nggak mau banget, dan aku ngehindarin itu. Jadi ya udah, karena aku percaya kalau kita tuh standar ketakwaan kita itu adalah standar jodoh kita. Kalau misalnya kita bisa manage perasaan kita, bisa ngontrol emosi kita, bisa lebih sabar lagi, insya Allah nanti jodohnya juga lebih baik lagi gitu. Insya Allah, amin. Begitu aja guys, sekarang Wang Weng aku. Semoga Wang Weng ini bisa jadi motivasi kalian untuk bisa bersabar lebih lama, untuk bisa stay pada ketakwaan kalian. Amin. See you on the next podcast guys. Dadah. Assalamualaikum.